Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Bardo. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang deadlock, tapi kita menggunakan software CPU OS Simulator. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang deadlock, apa itu deadlock dan bagaimana juga terjadinya deadlock dan bagaimana cara mencegah deadlock. Di sini kita akan menggunakan CPU OS Simulator untuk membuktikannya. Yang pertama deadlock itu sendiri yang sudah saya jelaskan. Deadlock itu adalah kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu mendapatkan resource yang dibawa proses lain. Ini analoginya. Contoh dari kasus deadlock pada lalu lintas jembatan. Mobil-mobil ini saling menunggu daripada membiarkan mobil yang ini lewat terlebih dahulu ataupun dirilis terlebih dahulu. Permasalahan deadlock sering terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Misalnya, sistem mempunyai dua tape drive dan terdapat dua proses P yang masing-masing membawa satu tape drive dan masing-masing memerlukan tape drive yang dibawa proses lain, sehingga terjadinya keadaan saling menunggu resource dan sistem diblok. Deadlock dapat terjadi jika terdapat 4 kondisi yang terjadi secara simultan. Yang pertama ada mutual exclusion, ada hot and wide, no preemption, dan circular wide. Mutual exclusion itu hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan satu resource. Hot and wide adalah sebuah proses yang membawa sedikitnya satu resource sedang menunggu mendapatkan resource tambahan yang dibawa oleh proses-proses lain. No preemption, sebuah proses dapat dibebaskan hanya oleh proses yang membawanya setelah proses menyelesaikan task atau pekerjaannya. Sedangkan yang terakhir, circular wide, terdapat sekumpulan panel P1 sampai dengan Pn dari proses yang menunggu, di mana panel menunggu resource oleh P1, P1 menunggu resource oleh P2, sampai selanjutnya Pn menunggu resource dari P0 dan P0 menunggu resource dari P1. Resource allocation graph dengan deadlock. Di sini terdapat R1, R2, dan R3. Ini terdapat P1, P2, dan P3 atau proses 1, proses 2, dan proses 3. Di proses 1, dia sudah mempunyai satu resource, dan R2 hanya mempunyai 2 resource. Sedangkan P1 merequest ke R1. Akan tetapi di R1 hanya mempunyai satu resource yang sedang dipakai oleh P2. Sedangkan proses 2 request ke R3. Akan tetapi di R3 hanya mempunyai satu resource yang sedang dilakukan oleh proses 3 atau P3. Sedangkan P3 merequest ke R2. Akan tetapi di R2 tidak memiliki resource tambahan atau hanya memiliki 2 resource saja. Maka P1, P2, dan P3 akan saling menunggu. Maka akan terjadi deadlock. Maka dari itu P1 menunggu dari R1, P2 juga menunggu dari R3, dan P3 menunggu dari R2. Maka akan terjadi deadlock. Untuk mencegah deadlock, terdapat 3 metode untuk menanganinya, yaitu menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memiliki status deadlock, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Model ini yang banyak digunakan pada sistem operasi termasuk Unix. Langsung saja kita masuk ke CPU OS Simulator. Hal yang pertama yang kita lakukan, di bagian compiler kita klik. Di sini terdapat program source input. Di sini kita masukkan programnya. Di sini saya mengacu pada program yang terdapat di praktikum 5 yang terdapat di materi yang dikasih oleh Bu Siti Ramadhani. Di sini kita buat
terdapat program. Pertama kita masukkan program 1, kita kopikan. Ini di program B1 dapat resource 1 sedang dialokasikan dan white 3 dan resource 2 dialokasikan. Ini akan berlangsung sampai dengan 20. Kemudian next, compile. Kita masuk ke program kedua, kita kopikan saja. Sini terdapat resource 2 yang sedang dialokasikan, menunggu 3 dan resource 3 yang sedang dialokasikan, sampai kita buat program P4. Kalau kita compile, bisa kita save program 1, program 4, yaitu ini kita save dengan program 3. Setelah itu baru kita load in memory di bagian assembly code. Jika sudah menampilkan kode sukses load in memory, ini akan menampilkan di program list terdapat P1. Setelah itu kita load in juga. Baik, kita load in memory ke 4. Setelah berhasil masuk ke program list, setelah selesai kita masuk ke bagian OS emulator, yang mana sini sudah terdapat program list P1. Kita bikin print new process P2 hingga sampai P4. Setelah itu di bagian scheduler ini kita pakai round robin dengan time slice nya kita buat 10 stick, dan sini kita pakai fast. Setelah itu di view resource nya kita bikin stay on top, baru kita coba jalankan dan lihat apa yang terjadi. Kita lihat di view resource nya, sini dilihat warning process deadlock is detected. Berarti program tadi mendeteksi bahwa terjadinya deadlock. Jika kita ingin deadlock ini tidak terdetek lagi, maka kita harus merilis salah satu dari R0 sampai R5 ini. Kita akan coba rilis di R1. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata jika kita rilis, maka tidak terdetek lagi deadlocknya. Di sini terdapat available yang berwarna hijau, warna kuning allocated only, yang warna merah allocated plus request. Sini terdapat prevent, recover, dan avoid. Prevent ini mencegah terjadinya deadlock, tapi di antara prevent ini bisa saja dia tidak dapat mencegahnya. Yang kedua ada recover. Recover ini jika terjadi deadlock maka akan diperbaiki. Selanjutnya di sini ada avoid. Avoid ini kalau kita enablekan,
maka dia akan terhindar dari deadlock, yaitu ada detect. Tadi kita tidak klik do not detect. Kalau kita klik do not detect, maka tidak akan ada peringatan bahwa sedang terjadinya deadlock. Kita close. Kita coba bagian yang di prevent, di slow hold and wait. Kita checklist kan, close, masukkan, lalu kita runkan. Kita lihat apa yang terjadi. Kita memakai dan slow hold and wait. Dan setelah menunggu, ternyata prevent the slow hold and wait dapat mencegah terjadinya deadlock. Misalnya kita coba bagian di slow circular wait. Kita masukkan programnya, kita start, kita lihat perbedaannya. Ternyata di slow circular wait tidak dapat mencegah terjadinya proses deadlock. Maka kita akan merilis salah satunya. Kita coba sini rilis R4, atau juga kita bisa ngeklik release all, maka dia akan merilis semua. Nah, setelah berhasil rilis, kita lanjut ke bagian prevent yang use total ordering. Kita lihat perbedaannya. Apakah total ordering dapat mencegah terjadinya deadlock atau tidak? Ternyata total ordering dapat mencegah terjadinya deadlock. Kita masuk ke recover. Kita lihat apa recover bagian about proses ini bisa mencegah terjadinya deadlock. Sekarang programnya start, kita lihat. Tadi sempat terjadinya deadlock sementara, tapi program masih berjalan dan ternyata proses ini atau recover proses ini dapat mencegah terjadinya deadlock. Coba kita masukkan preempt resource dan program listnya. Lalu kita start, kita lihat. Ternyata recover bagian preempt resource dapat mencegah terjadinya deadlock. Setelah selesai, kita melihat perbedaan dari hasil yang ditampilkan, yakni di sistem resource-nya, di bagian view resource-nya.
Perbedaan dari prevent dan recover ini, bagian di slow and wait, circular wait, is total ordering, over process, dan preempt resource. Terdapat perbedaan. Ini yang di slow and wait itu terdapat warning sebentar ataupun terdetek deadlock sebentar, tapi dia melanjutkan hingga resource-nya, tapi proses masih berlanjut dan tidak terdetek deadlock. Sedangkan yang di slow circular wait ini terdetek deadlock. Di bagian di total ordering ini sama seperti hold and wait. Di bagian di total ordering dia bisa mencegah terjadinya deadlock tanpa terdetek satu kali pun warning bahwa dia terdetek deadlock. Di bagian recover ini, di bagian double process terdapat warning sebentar, tapi dia tetap melanjutkan hingga dapat mencegah terjadinya deadlock. Di bagian preempt resource ini juga sama, dia warning sebentar saja, tapi dia tetap melanjutkan dan tetapi dia tetap melanjutkan sehingga dia dapat mencegah terjadinya deadlock. Jika kita bikin do not detect, maka dia tidak akan menampilkan warning bahwa dia deadlock. Baiklah, kesimpulan dari saya itu saja perbedaannya, dan juga kesimpulan lain pada sistem. Kebanyakan permintaan sumber daya dilakukan sekali saja, tapi sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak, dalam arti tidak terkena deadlock. Setelah itu baru dialokasikan. Pada deadlock itu tersendiri, sistem dilakukan dengan cara memastikan bahwa program memiliki maksimum permintaan. Dengan kata lain, cara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi yang aman, baik mengadakan perintah awal ataupun saat meminta permintaan sumber daya tambahan. Sistem harus selalu berada dalam kondisi yang aman. Baiklah, itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.